Terimalah salam dharma dari saya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Revita Wijaya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan dharma tentang menerima kenyataan. Nah, pasti selama kita hidup, dalam kehidupan kita tidak selalu bisa menerima kenyataan. Karena dalam kehidupan kita ada dua kenyataan. Yang pertama yaitu kenyataan yang sesuai dengan harapan kita. Dan yang kedua yaitu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam kedua hal itu akan lebih mudah bagi kita untuk menerima kenyataan yang sesuai dengan harapan kita daripada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, karena kita tidak bisa menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, sebagai akibatnya banyak dari kita yang stres, menderita, hilang ingatan, atau bahkan sampai bunuh diri karena tidak mampu menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sebenarnya kita semua pasti tahu bahwa jika kita tidak bisa menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita ini, kita akan menderita dan tidak akan pernah bahagia. Tetapi kenapa sih masih sulit bagi kita untuk menerima kenyataan? Padahal kita tahu jelas-jelas itu dapat membuat kita menderita dan tidak akan pernah bahagia. Nah, ini disebut dengan ketidaktahuan atau kebodohan batin. Dari ketidaktahuan itu membuat kita terbelenggu oleh konsep aku, dan ketidaktahuan ini membuat kita sulit lepas dari cengkraman hawa nafsu atau yang biasa disebut dengan tanha. Dari konsep aku dan keinginan nafsu ini membuat kita sulit untuk menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Apa itu konsep aku? Dalam diri kita, konsep aku yang tertanam kuat dan mengakar dalam diri kita akan sulit bagi kita untuk menerima kenyataan. Karena dengan adanya konsep aku, kita akan dengan mudah mengklaim sesuatu dengan milikku. Sebagai konsep, ini sendalku, ini sepatuku, ini tasku. Dan apa yang terjadi jika tasku ini hilang, sepatuku ini hilang? Bisakah kita menerima kenyataan itu? Nah, pasti tidak mudah. Nah, itu yang disebut dengan konsep aku. Jadi kita akan sulit untuk menerima kenyataan yang tidak kita harapkan. Selain konsep aku, nafsu keinginan juga menjadikan kita untuk sulit menerima kenyataan. Nafsu keinginan selalu mengarahkan kita untuk mencari kesenangan-kesenangan. Kebiasaan yang cenderung mengikuti kesenangan-kesenangan itu membuat kita sulit menerima kenyataan yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, orang yang biasa hidupnya enak, yang biasa makannya enak, tidur di tempat yang mewah, bisa beli semua barang bagus, tiba-tiba menjadi susah. Pasti akan sulit bagi dia untuk menerima kenyataan itu, karena biasanya dia selalu hidup dengan kesenangan-kesenangan itu. Nafsu keinginan juga memiliki kecenderungan untuk tidak mau berpisah dengan hal-hal yang menyenangkan. Sehingga ketika seseorang masih diliputi dengan nafsu keinginan, maka selama itulah orang itu akan sulit untuk menerima kenyataan yang tidak diharapkan. Agar kita dapat menerima kenyataan yang tidak kita harapkan itu, kita harus bisa membebaskan diri kita dari konsep aku dan juga dapat membebaskan diri kita dari cengkraman nafsu keinginan. Karena ketika kita sudah bebas dari konsep aku dan nafsu keinginan itu, akan mudah bagi kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya dan tidak memihak antara yang diharapkan dengan yang tidak diharapkan. Tetapi untuk saat ini, jika kita belum bisa bebas dari konsep aku dan nafsu keinginan itu, agar bisa menerima kenyataan yang tidak kita harapkan yang seandainya akan datang, adalah dengan cara yang pertama, satu, yaitu memahami hukum sebab akibat. Dengan memahami hukum sebab akibat ini, kita akan dengan jelas bahwa apapun yang muncul sesungguhnya adalah akibat dari sebab atau kondisi yang sebelumnya. Karena tanpa sebab tidak mungkin ada akibat. Sebagai contoh, kematian. Kematian ada karena ada kondisi sebelumnya, yaitu kelahiran. Dan apa yang telah kita terima sekarang juga merupakan akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan. Perbuatan itu meliputi perbuatan yang di masa lampau ataupun perbuatan yang di masa sekarang ini. Jadi, ketika kita sudah memahami hukum sebab akibat itu, kita akan merasa tidak sulit untuk menerima kenyataan yang tidak diharapkan itu.
Karena pada dasarnya, apa yang telah kita terima tidak terlepas dari apa yang telah kita lakukan. Yang kedua yaitu mempraktikkan dharma. Praktik dharma ini meliputi praktik sila, praktik dana, dan praktik meditasi. Dengan mempraktikkan dharma ini, berarti kita telah melatih diri kita untuk mengkondisikan diri agar dapat menerima kenyataan yang tidak kita harapkan ini dengan mudah. Karena dengan mempraktikkan dharma, kita akan membuat batin kita menjadi terkendali. Batin yang sudah terlatih dan terkendali secara perlahan tidak akan asing lagi jika bertemu dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Seperti praktik berdana, selain berbuat baik, sesungguhnya juga melatih kita untuk menerima kenyataan. Karena ketika kita memberi, kita ada sesuatu yang berpisah dari kita, yaitu pemberian barang yang kita berikan. Kalau kita sudah terbiasa untuk berpisah dengan milik kita, maka akan mudah bagi kita untuk menerima kenyataan. Juga dengan praktik sila dan juga praktik meditasi yang mengkondisikan diri kita agar kita siap jika kenyataan yang tidak kita harapkan itu datang. Nah, karena pada saat praktik sila dan praktik meditasi, kita juga sering bertemu dengan kenyataan yang tidak kita harapkan itu. Sebagai contohnya, saat kita bermeditasi, tiba-tiba kaki kita kesemutan dan kita bisa tahan. Nah, itu juga melatih diri kita untuk menerima kenyataan yang tidak kita harapkan itu. Jadi, dengan mempraktikkan dharma, kita akan menjadi orang yang dapat menerima kenyataan, baik kenyataan yang diharapkan maupun kenyataan yang tidak dapat kita harapkan. Jadi, kalian tidak akan pernah bisa sukses, bisa kaya, bisa bahagia kalau kalian sulit untuk menerima kenyataan, tidak berani untuk menerima kenyataan. Sebagai contohnya yang sederhana dulu, kekayaan. Kekayaan ini kan dapat dihitung. Kalau sukses atau kebahagiaan kan susah dihitung, sedangkan kekayaan ini lebih mudah dihitung. Sebagai contohnya yaitu bayaran kerja, yang dalam sebulan orang ini mendapat 1 juta. Nah, sebenarnya orang ini tinggal di lingkungan di mana yang mendapat gaji 500 bisa disebut kaya. Namun, karena dia sulit menerima kenyataan, dia tidak bisa menerima uang 1 juta itu. Dia malah bertanya, loh kok cuma 1 juta? Teman-teman yang lain dapat 5 juta. Akhirnya stres karena tidak bisa dapat 5 juta. Nah, ketika sudah dapat 5 juta, karena dia protes-protes terus, dapat 5 juta, dia tetap protes lagi. Loh kok cuma 5 juta? Kenapa nggak 10 juta? Teman-teman yang lain dapat 10 juta. Nah, orang yang sulit menerima kenyataan akan sulit untuk kaya. Bahkan gaji sampai 100 juta, bahkan 1M terus, 1M pun akan membuat dia tidak puas. Karena merasa, loh kok cuma segini, loh kok cuma segini. Pasti pikirannya selalu seperti itu. Jadi, kita harus bisa menerima kenyataan. Dan harus bisa puas dengan apa yang telah kita terima juga. Nah, berbeda dengan orang yang dapat menerima kenyataan. Ketika dia digaji 500.000, dia akan merasa bersyukur dan beruntung. Beruntung sudah mendapat 500. Dulu dia hanya bisa beli semangkuk nasi dari gajinya itu. Sekarang sudah dapat 500, pasti sangat bersyukur. Nah, ketika gajinya naik lagi ke 1 juta, dia akan lebih happy lagi. Untuk sudah dapat 1 juta, teman-temanku yang lain cuma dapat 500. Nah, apalagi jika gaji 1M. Nah, orang-orang lain aja belum tentu tahu jika ada uang 1M, tapi dia sudah dapat 1M. Nah, orang yang dapat menerima kenyataan akan dapat kaya, berbeda dengan orang yang tidak dapat menerima kenyataan. Kekayaan tidak dilihat dari materi, kekayaan itu dilihat dari sikap mental. Nah, itu tadi yang saya jelaskan, yaitu kekayaan. Nah, bisa juga dijelaskan dalam kesuksesan atau kebahagiaan. Nah, suksesnya dalam lingkup apa? Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pasangan. Nah, orang yang sulit menerima kenyataan akan berpikir bahwa, loh kok pasangan saya cuma 1, atau rumah saya kok cuma 1, kaisar di Tiongkok istrinya banyak. Nah, kan repot kalau misalnya berpikir seperti itu terus. Jadi, orang yang dapat menerima kenyataan akan selalu bersyukur dengan apa yang telah dia terima. Berapa gajinya,
apa yang dia terima dan sebagainya. Beda dengan orang yang sulit menerima kenyataan, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dia terima sekarang. Orang yang dapat menerima kenyataan cenderung akan mudah bahagia, karena apa yang dia dapat, berapa penghasilan dia akan bahagia. Beda dengan orang yang sulit menerima kenyataan. Nah, yang pertama yaitu menerima kenyataan, yang kedua yaitu menjadikan kenyataan ada sebagai alat untuk evaluasi. Ketika orang mendapat gaji 500, dia harus bisa terima dulu, tidak boleh protes, dan berpikir bahwa kenapa dia mendapat 500? Lah, kenapa nggak dapat 1 juta? Yang lain dapat 1 juta. Nah, dia harus bisa berpikir, kira-kira, kualitas kerja saya hanya bisa dapat segini. Nah, harus ditingkatkan lagi agar di lain waktu dia bisa mendapat gaji 1 juta, bukan 500.000. Nah, itu sebagai contoh evaluasinya. Sama halnya dengan kesuksesan. Nah, ketika kalian mendapatkan pekerjaan ini, dan kalian harus berpikir, loh, kok cuma pekerjaan ini yang bisa saya dapatkan, tidak bisa pekerjaan yang lebih baik. Nah, kita harus tingkatkan itu agar kita dapat mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi dari itu. Jadi, untuk mengevaluasinya, kita harus berpikir dan meningkatkan lagi kinerja kita semua. Semoga dengan memahami ini semua, kita dapat menerima kenyataan sebagaimana adanya, tidak menderita dan hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.